Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore sahabat-sahabat Vigilant yang dimanapun berada. Ya, saya sedang bersama teman-teman aktivis buruh. Di sini ada Dewan Pengupahan dari DKI Jakarta, Pak Hairul, sama Pak Rukun. Kemudian juga dari Jawa Barat ada Pak Agus Zainal, ada Pak Eko, nah ini dari Bekasi saya Pak Hadi. Selamat siang Bapak semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai terkait ya masalah BBM, kenaikan BBM nih. Nah, ini pengaruhnya kalau dari pandangan bapak-bapak semuanya nih seperti apa sih? Mobil khusus yang ada di DKI Jakarta dulu deh, dari Pak Hairul terkait kenaikan BBM. Monggo. Ya, izin bagus. Santai aja Pak, santai Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya untuk ngobrol siang pada siang hari ini. Sebenarnya topik yang berat kalau masalah BBM. Tapi memang realitanya ya itu yang sudah kita alami pasca kemarin pemerintah mengeksekusi untuk kenaikan khususnya Pertalite tanpa memang mengatasnamakan organisasi atau serikat pekerja atau juga Dewan Pengupahan, karena memang secara realitanya kenaikan BBM ini sangat amat dan super mengeras pengeluaran kita, khususnya dari sisi transportasi harian kita. Dari 7.000 ke 10.000 ya lumayan prosentasenya, bukan bergerak atau melakukan penyesuaian, tapi memang melakukan pelompatan harga dalam hal ini. Artinya bisa kita bayangkan kalau transportasi harian saja sudah begitu menguras dompet kita, apalagi juga terkait dengan rantai supply. Rantai supply ini ya sudah barang tentu dari penjual, kemudian juga yang membuat produknya, pasti akan terjadi akumulasi peningkatan harga. Nah itulah situasi yang kita alami saat ini. Ya secara pribadi ya tentunya pasti akan mengganggu pengeluaran kita, sementara income-nya belum ketahuan. Gitu Mas. Ya, ini menarik sekali ketika kenaikan harga BBM, ya kan, pastinya persiapan di tahun 2023 akan ada kenaikan upah gitu ya. Artinya bahan-bahan pokok itu sampai saat sekarang ini dari teman-teman Dewan Pengupahan itu udah apa mungkin ya survei atau mungkin dari kenaikan itu seperti apa? Kalau survei belum kita lakukan. Kemarin memang rencana di DPD akan melakukan survei. Nah survei ini memang masih mengacu kepada komponen KHLM 64 item ya, yang dulu sudah disahkan oleh pemerintah, walaupun memang itu sudah tidak berlaku lagi, tapi memang pada kontennya kita akan memastikan kenaikan harga yang sebenarnya. Hanya saja kalau memang nanti dihubungkan sama pengupahan, karena inflasi 2000, kalau misalnya nanti inflasi September yang dipakai untuk pengupahan 2023, kenaikan harga BBM ini belum tercatat di inflasi nanti sampai dengan September. Karena nanti akan dampak besarnya setelah nanti September, pengaruhnya terhadap inflasi. Sementara sekarang saja sudah hampir 5% inflasi nasional. Itu belum terpengaruh dengan kenaikan BBM yang kemarin dieksekusi oleh pemerintah. Nah, sehingga memang ini yang akan menjadi berat bagi kita terkait nanti diskusi pengupahan. Tidak hanya DKI Jakarta,
Bekasi, Jawa Barat, maupun berbicara masalah Jakarta Barat misalnya. Karena ini memang akan menjadi PR nasional. Tapi di pasaran itu sendiri dengan kenaikan harga BBM ini, dari pandangan dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta, sudah ada peningkatan belum sih? Apanya? Harga-harga? Iya. Pasti. Kenapa pastinya? Ya tentunya dari orang rumah masing-masing kan, sudah melaporkan ke kita cabai naik berapa, kemudian telur naik berapa. Kalau tidak salah nih, telur saja itu sudah 33.000 sekian dari harga 23.000. Itu baru satu item. Baru satu item telur. Iya. Gitu Mas, belum hal-hal yang lainnya. Jadi sudah bisa kita pastikan masalah dampak kenaikan BBM ini akan mempengaruhi kualitas upah pekerja kita. Itu. Nah, baik, terima kasih. Sekarang saya mau pindah ke Pak Rukun. Ya, dari Jakarta Barat, ya kan, terkait kenaikan BBM untuk di daerah sana seperti apa? Ya, terima kasih Land TV ya. Yang ada hari ini terkait kenaikan BBM itu bukan menjadi sebuah rahasia umum bahwa dampaknya luar biasa gitu. Harga-harga sudah mulai merangkak naik. Kebetulan saya tempatnya nggak jauh dari pasar gitu kan, sering mondar-mandir itu ke pasar, sudah kelihatan sekali harga-harga naik gitu kan. Nah, belum lagi tadi dari sisi transportasi memang cukup menguras gitu kan, pengeluaran yang biasanya motor itu sekali isi bisa buat 3 hari pengeluaran sekian rupiah gitu kan, melonjak menjadi lebih banyak gitu. Jadi kelihatan sekali Pak Pur, kenaikan itu berdampak pada harga-harga di pasaran gitu. Ini dampak ke buruh ya, ke buruh ya kan, khususnya di daerah Jakarta Barat. Sudah ada indikasi-indikasi terkait untuk apa, misalnya ada pengurangan di masing-masing perusahaan atau seperti apa? Dari pantauan dari Pak Rukun sendiri seperti apa? Iya, kalau bahasa pengurangan ini masih belum terlihat, tetapi yang masih terlihat adalah efek COVID yang belum sepenuhnya bangkit gitu kan. Nah ini yang masih menjadi perhatian kita gitu kan. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan BBM otomatis lebih gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang kami lihat memang ada upaya ke sana gitu kan, upaya untuk ada efisiensi, bahkan jam kerja, hari kerjanya dikurangin itu sudah ada begitu. Itu dampak dari COVID sekaligus ditambahkan dengan dampak BBM ini. Berarti bukan hanya buruhnya saja yang ngeluh gitu ya? Bukan. Dari para pengusahanya pun juga agak sedikit menjerit. Kira-kira seberapa persen untuk di daerah untuk para pengusahanya nih? Kalau ini umum, jadi hampir semua pengusaha mengatakan seperti itu. Nah kebetulan saya juga ada di LKS Tripartit ya. Belum lama saya ada rapat juga. Di situ ada Apindo dan Kadin. Sama-sama mereka juga mengeluh atas kenaikan BBM tersebut. Gitu. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau pindah ke daerah timur. Daerah timur di sini ada senior saya, salam hormat Pak Agus Janar. Terkait untuk kenaikan BBM ini untuk di wilayah timur seperti apa? Kan merata nih, tadi dari Jakarta Barat, sekarang lompat ke timur. Seperti apa terkait untuk masalah kenaikan BBM? Ya kalau bicara BBM tadi sudah general ya disampaikan kata Bang Buku. Memang BBM ini adalah benar-benar menyengsarakan gitu. Bukan bahan bakar minyak. BBM itu benar-benar menyengsarakan kalau naik. Kenapa? Dampaknya tentunya berefek domino. Ya, berarti kepanjangan dari BBM itu adalah benar-benar menyengsarakan gitu. Menyengsarakan buruh. Iya, jadi bukan hanya buruh saja yang sengsara, tapi semuanya. Semua. Gitu. Karena tadi kalau ditanya bagaimana dampaknya buat buruh, ya resikonya banyak. Pertama, kalau yang pakai kendaraan motor yang biasanya pun 3 liter harus nambah nih. Karena rata-rata pakainya yang paling murah Petralite. Dulu kan yang paling murah tuh premium ya. Premium hilang atau dihilangkan nggak ngerti karena diganti Petralite.
katanya banyak peminat Petralite premium, tidak ada peminat. Ya premiumnya dihilangin ya otomatis ke Petralite kan gitu ya. Iya, mau nggak mau gitu. Nah sekarang mau mobil bagus, mobil jelek pakai Petralite. Kenapa? Petramax sudah mahal. Artinya dampaknya ini akan ke semua. Gitu. Kalau buruh pasti kemana sih minta lagi kenaikan? Ke pengusaha. Pengusaha kemana? Dia nggak mungkin dong jualan barang tiba-tiba besok naik gitu. Ada efisiensi yang akan dilakukan. Nah, ini yang akan berat gitu efek dari kenaikan, apalagi di Karawang, yang mungkin Karawang, Bekasi, Jawa Barat pada prinsipnya itu sebagai tempat industri terbesar se-Asia Tenggara. Artinya rakyat buruh di sana juga akan berisiko, pengusahanya juga berisiko. Dampaknya bagi pedagang kecil juga sama. Mungkin yang tadinya jualan tempe ukurannya 4 cm mungkin dikurangi 1 cm itu jadi 3 cm, karena dia sendiri juga dampak dari operasional, ya kan, membeli barang atau katakan dia ke pasar tentunya juga pakai biaya bensin ya. Artinya dampaknya akan meluas sama. Saya pikir secara nasional akan lebih bisa dirasakan. Dia benar-benar menyengsarakan. Luar biasa. Kalau dari pandangan sisi hukum nih, dari kenaikan harga BBM, pengaruhnya itu seperti apa? Dari pandangan sisi hukum, untuk kita harus melakukan apa, terus ini seperti apa? Dari pandangan sisi hukum, Pak Gus. Ya, ini kan suatu kebijakan ya, kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya, yang katanya dengan kebijakan ini pemerintah bisa membiayai pembayaran utang atau apalah gitu ya. Nah, justru ini yang akan menjadi masalah, berdampak secara hukum. Kenapa? Mungkin akan ada dampak kriminal, ya kan? Sisi hukumnya nih, dampak kriminal dari orang yang memang saat ini tidak dampak sosial. Iya, dampak sosial. Salah satu contoh saya pernah lihat di TV. Sampai dia beli BBM berdua, ini ada di TV. Yang satu bayar pakai uang 100.000, yang satu di motor. Nah, uangnya itu tidak ada kembalian tuh. Akhirnya dia ambil, udah saya pakai uang pas. Nah, uang pasnya tidak dikasihkan gitu ya. Uang 100-nya dimasukin, akhirnya dia minta kembalian padahal uangnya tidak dibalikin. Sudah seperti itu sekarang itu dampaknya. Artinya kalau secara hukum jelas ini akan memberikan yang dampak negatif terhadap masyarakat gitu ya, untuk perjalanan hidup sehari-hari. Itu mungkin. Ya, sekarang kita balik ke Pak Eko. Ya. Makasih Pak Eko sudah hadir. Kita bincang-bincang aja, nggak usah tegang. Tegangnya buat di rumah. Lagi posisi malam gitu ya. Di Jawa Barat sendiri kan jangkauannya itu sangat luar biasa. Iya. Pasarnya juga lebih luas daripada Jakarta ya Pak Herul. Nah, dari dampak kenaikan BBM ini, rencana untuk kalau kita bilang survei untuk daerah Jawa Barat itu sangat luas. Nah, ini mengantisipasinya seperti apa nih Pak Eko? Baik, terima kasih Mas Bur atas waktunya. Tentunya dampak dari kenaikan BBM ini nggak cuma Jawa Barat yang merasakan, seluruh Indonesia juga berdampak ya, khususnya masyarakat umum. Terkait dengan tadi yang dikatakan luasnya Jawa Barat, tentunya kan kita kembalikan kepada kabupaten kota masing-masing ya, bagaimana bisa melakukan survei atau pendalaman terhadap dampak daripada kenaikan BBM tersebut. Seperti kemarin kita sampaikan di workshop juga, kita sudah melakukan workshop pengupahan. Salah satu strategi yang mau kita lakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota ya, di sini ada Bung Hadi juga. Walaupun survei pasar tadi untuk kebutuhan hidup layak sudah dihapuskan, tapi paling tidak kita punya pembanding. Dalam artian dampak daripada kenaikan BBM ini sendiri, bagaimana sih efeknya terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat buruh yang ada di Jawa Barat. Seperti itu Mas. Ya, terkait rencana untuk
upah 2023 ini mau seperti apa di Jawa Barat khususnya? Baik, tentunya terkait upah ya, kita kan terbentur oleh regulasi yang sudah jelas-jelas pemerintah itu memaksakan untuk memakai PP 36. Ini tentunya bukan hanya Jawa Barat, seluruh Indonesia juga dipaksakan seperti itu. Tentunya kita dari Dewan Pengupahan Provinsi khususnya akan mencari terobosan-terobosan terkait dengan tadi salah satu dampak daripada kenaikan BBM tentunya kan mengakibatkan kenaikannya inflasi. Nah, paling tidak dari regulasi yang ada kita mencoba untuk melakukan tekanan baik dari sisi diplomasi, mungkin tadi politisasinya ya, bagaimana pimpinan daerah kita berdayakan untuk pendekatan dampak dari BBM ini bisa mendobrak atau mengangkat sedikit daripada pengupahan di Jawa Barat itu sendiri. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan sih strategi-strategi itu bisa, ya kita meminta semuanya dengan hati. Betul. Nah, sekarang saya mau pindah ke pinggiran kota Jakarta. Iya. Nah, dibilang Jakarta bukan cuman untuk kebutuhan hidup itu lebih dari Jakarta. Ya, dari Bekasi. Nah, dari Bekasi gimana pendapatnya terkait kenaikan BBM ini? Ya, baik, terima kasih LEM TV. Jadi memang kondisi buruh saat ini sedang terpuruk. Artinya dari regulasi ketahuan upah juga tidak naik ya, dari kabupaten gitu ya. Lalu ditambahi dengan BBM yang naik, gitu. Sehingga ini sudah berlipat-lipat lah. Sehingga kita harus bagaimana? Nah, itu tentunya menjadi PR kita bersama. Ini kalau kita lihat tentunya dampaknya tadi disampaikan teman-teman luar biasa. Dampaknya bukan hanya pada kita sebagai pekerja atau buruh atau masyarakat, semua berdampak. Baik ke perusahaan tadi sudah disampaikan, bagaimana labor cost-nya pasti naik, lalu bagaimana material cost-nya, belum yang lain-lain sudah pasti berdampak. Lalu seberapa besar sebenarnya dampak itu tentunya kita perlu survei, meskipun itu tidak digunakan di dalam pengupahan, tetapi tentunya kita harus menyampaikan realita yang ada ketika nanti kita sampaikan aspirasi kita baik ke pemerintah ataupun ke pengusaha di dalam mendiskusikan tentang upah. Lalu survei pasar misalnya, survei pasar itu juga sangat diperlukan di dalam mengetahui seberapa dampak besar terhadap BBM ini. Nah, kalau kita lihat survei pasar pun kadang-kadang juga sulit ya. Begitu kita survei pasar ya sesuai dengan upahan, itu kadang-kadang kalau misalnya kita survei pasar, kita beli sebuah baju, celana dan sebagainya, harga itu sudah tidak murni lagi, seolah-olah sudah dikondisikan harga itu. Jadi begitu kita tanya harganya berapa, misalnya harganya 50.000, begitu kita dibayar itu nggak boleh. Oh, kalau dibayar nambah 5.000 Pak. Ini kejadian di Bekasi Pak, luar biasa, sehingga ini adalah angka-angka palsu, angka kebohong gitu. Jadi kalau pengalaman saya di Bekasi berdasarkan upahan itu, begitu kita survei harganya berapa, kita bayar nggak mau. Nah, inilah artinya kepentingan mengendalikan harga ini juga dari kepolisian juga tentunya ikut mengendalikan, memeriksa gitu ya, mengawasi. Dan tentunya kita apakah memang itu harga-harga nyata. Ternyata harga-harga di pasar itu sudah dikondisikan. Kalau kita survei ke pasar, lihat dari BPS, dari Pak Apindo, dari pemerintah, dari serikat pekerja, harga sudah disulap, sudah tidak murni lagi. Lalu begitu kita coba pindah ke penjual lain, alasannya ada saja. Oh, Bu Hajinya nggak ada, ya kan? Saya nggak beri ngasih harga, takut ya. Nah, makanya seringkali kita coba survei pasar gitu ya, survei begitu udah ada, kita beli lagi, memang harganya lebih gitu. Jadi sekali lagi kita sebagai buruh ataupun sebagai masyarakat ini sangat terbebani. Harapannya tentunya apakah pemerintah akan meninjau kembali harga kenaikan BBM atau nanti upahnya yang menurut PP 36 tentunya nggak naik, harapannya dengan pertimbangan BBM naik sehingga juga disesuaikan, artinya keluar dari PP 36. Demikian LEM TV. Ya, ini menarik sekali. Iya. Gaji belum naik, BBM udah naik. Betul. Itu Ya. artinya sudah mulai melampaui. Nah, di tahun 2023 nih
dari Bapak yang dari Jawa Barat, silakan siapa yang mau strateginya seperti apa sih gitu loh. Terkait ya apa penjomblangan upah belum naik, BBM udah naik, nah ini tahun 2023 udah. Silakan. Ya, bagus Mudin. Jadi tadi diskusi artinya kita orang-orang atau teman-teman perangkat ya, baik DPC, DPD, DPP tentunya punya tanggung jawab bagaimana memperjuangkan upah di tahun 2023. Tentunya ini menjadi tanggung jawab besar. Nah, ada langkah-langkah yang memang perlu kita lakukan. Pertama tentunya melakukan kajian-kajian, terus diskusi dengan pakar hukum, pakar ekonomi, akademisi dan sebagainya. Dan tentunya kita juga meyakinkan kepada pemerintah, kepada Apindo, Kadin dan sebagainya, bagaimana upah kita itu harus naik. Nah, saya kira langkah-langkah DPP, FSMS-PSI tentunya sangat tepat. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan workshop untuk mengundang pakar-pakar tadi. Ya, mudah-mudahan nanti ada solusi-solusi yang mudah-mudahan karena dengan mendatangkan ahli tentunya dengan keilmuannya kita bisa meyakinkan kementerian atau bahkan pemerintah untuk Amin, ya. Menaikkan upah kita, menyesuaikan. Demikian Pak Agus, silakan untuk menambahkan. Ya, saya nambahin sedikit mungkin begini. Jadi terobosan yang sudah dilakukan di Jawa Barat melakukan workshop ya kemarin tanggal 15, 16. Yang kedua memang ini perlu ada terobosan kebersamaan, artinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tentunya tidak harus berdiri sendiri, tidak melihat warna bendera kepentingan apapun, tapi satu kesatuan bicara dengan siapa pemangku kekuasaan di sana, berikan pemahaman dengan kondisi. Nah, kalau itu dilakukan ya insya Allah ada solusi. Karena terus terang kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang di luar dari aturan hukum tentunya kan akan lebih bahaya lagi ya untuk keberlangsungan teman-teman buruh gitu. Tapi yang jelas konsolidasi, kebersamaan, bicara dengan pemberi kebijakan dalam penetapan upah siapa di sana, baru kita akan ketemu mencari solusinya seperti apa. Jadi tidak memaksakan. Solusi dari penyelenggara negara di tingkat provinsi, karena upah itu dikeluarkan kebijakannya dari provinsi seperti apa. Kalau tidak, ya saya pikir sudah terlasa buruh apa yang harus disikapi dan dilakukan. Ya, tadi nambah sedikit lagi ya. Terobosannya salah satunya kita akan mencoba mendekati ya, karena juga tahun politis kan. Tentunya komunikasi politik juga harus kita bangun ya. Mudah-mudahan para pemangku jabatan, pemangku kepentingan di sini ya bisa mendengarkan lah paling tidak keluhan kita dari masyarakat buruh, dan mudah-mudahan terketuk hatinya untuk bisa memberikan yang terbaik atau kenaikan upah buat kita di Jawa Barat. Itu aja Mas Bro. Baik, sekarang saya pindah ke Jakarta. Target atau strategi untuk 2023 ya, seperti apa Pak Khairul? Jadi memang kalau pengalaman dari pasca regulasi baru, kemudian masing-masing perjuangan upah itu diserahkan kepada daerah. Nah, ini supaya juga menjadi refleksi kita bersama-sama. Ternyata juga kan perjuangan di masing-masing daerah juga mengalami kesulitan masing-masing. Kalaupun kita mengandalkan figur-figur tertentu, ya khusus DKI Jakarta, figur itu nanti ke depan sudah tidak ada di 2023. Nah, sehingga memang totalitas yang menurut kita prediksi pemerintah akan menginstruksikan melalui regulasi yang ada. Pertanyaannya itu seperti apa upayanya pekerja Indonesia atau serikat pekerja untuk coba mendobrak agar upah ini tidak sesuai regulasi. Kalau menurut kami ini memang harus total, kolektif, dan lebih serius. Total dan kolektif itu tidak hanya mengandalkan semua pengurus, tapi memang ya seluruh pekerja kalau memang dirasa upah sekarang ini tidak berpihak kepada pekerja, ya harusnya turun semua
dalam hal ini, total dan kolektif. Itu saran dan mungkin masukan dari saya. Karena kalau mengandalkan masing-masing daerah berjuang masing-masing, sudah kita lihat hasilnya. Seperti di apa namanya, tidak dipandang cuma sebelah mata gitu ya. Ya. Karena dari Pak Rukun mana berapa untuk ini ke depan, karena kan kesejahteraan buruh ini urusan perut. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Untuk ke depan memang kalau kita masih berpijak pada sebuah regulasi yang ada saat ini akan sulit, ya, akan sulit karena kita tahu bersama regulasi nggak berpihak pada buruh gitu. Maka kita mau nggak mau bergerak bersama gitu kan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bukan lagi mengacu pada regulasi yang ada. Ayo kita bikin terobosan gitu kan. Mata mereka yang di sono loh, yang di kementerian gitu, biar melek gitu kan. Kita harus punya formulasi yang keluar dari konteks PP 36 itu yang harus ke depan kita buat gitu kan. Ini sekaligus usulan, jadi yang nanti di sana di Dewan Pengupahan ya harus membuat terobosan, harus keluar dari konteks PP 36 begitu. Lab TV. Baik, luar biasa ya kan. Baik, terima kasih kepada teman-teman Lab TV. Ini kita tadi bincang-bincang terkait untuk masalah kenaikan BBM dan ya kita mengintip upah tahun 2023 ya, untuk kita buruh semua itu mau seperti apa. Nah, harapannya ntar kita juga bisa masih banyak diskusi yang lain ya terkait untuk masalah pengupahan. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak semuanya, Pak Agung Dena, Pak Rukun, Pak Eko, Pak Haji, Pak Hairul, terus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.